Kacang hijaunya sudah dimasak sebaik mungkin, jadi nggak akan tercium bau dari kacang busuknya. Langsung aja kita bikin bapia ala Bu Salsa. Pertama, bentuk memanjang adonan menggunakan rolling pin. Lalu gulung lipat ke kiri dan ke kanan dan bulatkan. Langkah kedua, pipihkan adonan dan isi dengan kacang hijau busuk yang sudah halus. Isinya yang banyak ya, supaya pelanggan makin suka. Setelah semua adonan sudah jadi, langsung kita panggang aja deh. Jangan terlalu lama ya, panggang selama 15 menit. Akhirnya aku bisa rehat sebentar. Dari awal buka berdiri terus di sini. Kaki juga udah gemeter banget. Ya Allah, baru juga ngerasa senang dikit, udah ada pelanggan lagi. Sabar Caca, ingat sekarang kita lagi puasa. Caca, seperti biasa, saya mau 1 box. Tunggu sebentar ya Pak Doni, saya ambil dulu bapianya. Rasanya pasti enak, teksturnya sangat-sangat lembut. Saya udah gak sabar pengen buka puasa sama bakpia Bu Salsa. Oh iya Caca, Bu Salsanya kemana? Tumben kamu yang jaga di depan. Bu Salsa lagi. Ada Pak Doni, udah lama kita nggak ketemu. Gimana mau ketemu? Bu Salsa aja selalu sibuk di dapur bikin bakpia. Ya namanya juga pengusaha bakpia sukses Pak. Saya nggak sempat ketemu sama orang-orang terdekat saya. Caca, apa pesanan saya sudah sampai? Sudah Bu Salsa, kebetulan Rehan yang bawa masuk pesanan Ibu. Mungkin Rehan sudah buka kardus itu. Bagus, Pak Doni, terima kasih ya Pak. Bapak pelanggan saya yang paling setia. Gimana gak setia? Makanan lezat itu gak bisa dianggurin. Pokoknya bakpia Bu Salsa bintang 5. Pak Doni ini bisa aja nih. Saya ngucapin banyak-banyak terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Iya Bu Salsa, selamat menunaikan ibadah puasa juga Bu. Ya udah, saya mau ke dalam dulu ya. Saya harus bikin bapia untuk stok besok. Caca, kamu mau nggak ambil sebagian buat buka puasa? Saya ikhlas. Gak usah Pak, di rumah saya ada banyak. Bapak simpen aja semuanya, bapia yang Bapak punya. Ya udah, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya Pak Doni. Ya Allah, apa aku juga berdosa? Aku ikut merahasiakan kecurangan yang dilakukan Bu Salsa, tapi aku tidak bisa apa-apa. Lagi-lagi Bu Salsa pakai takjil biji kacang hijau yang busuk. Padahal kita selalu melihat betapa bahayanya bahan ini. Rehan, kita cuma karyawan biasa, kita gak bisa berbuat banyak. Benar, percuma kita selalu mengingatkan Bu Salsa, tapi gak pernah didengar. Baunya udah beda banget sama kacang hijau yang bagus. Akhirnya pesanan saya udah datang. Rehan, cepet kamu cuci semua kacang ini. Nanti malam saya harus membuat stok untuk besok. Bu Salsa, sebaiknya kita pakai bahan yang segar seperti dulu lagi. Penggunaan bahan tidak segar bisa membahayakan konsumen. Saya nggak peduli. Cepet bersihkan kacang-kacang ini. Bu Salsa, bener apa yang dikatakan Rehan? Ini bahaya, para konsumen pasti akan segera tahu. Tadi aja ada satu pelanggan yang mulai ragu sama rasa bapia di toko ini. Kalian ini mau saya pecat? Ikuti aja apapun yang saya perintahkan. Jangan membangkang. Bu Salsa, kita bersikap seperti ini untuk kebaikan ibu juga, bukan hanya konsumen yang selalu datang. Kalian berdua cepat bawa kacang hijau itu ke dapur sekarang juga. Saya nggak punya banyak waktu. Rehan, apa kamu masih mau kerja di tempat saya? Atau kamu udah gak mau lagi? Saya masih pengen kerja di sini Bu, tapi saya cuma pengen toko ini bersih dari kejahatan seseorang. Rehan, ini bukan kejahatan. Ini adalah keuntungan untuk saya. Dengan kacang hijau busuk itu, saya bisa mendapatkan uang banyak. Astagfirullah Bu Salsa, ingat sekarang itu bulan suci Ramadan. Ibu nggak takut kena batunya? Buat apa saya takut? Alam semesta selalu berpihak pada saya. Udah sana, kamu bantu 2 anak tadi di dapur. Ya Bu Salsa. Kenapa harus kita yang bikin ini? Tugas kita kan cuma jaga toko, melayani pelanggan dan membersihkan toko ini. Caca, udah kita kerja aja. Yang lanjut bikin bakpianya kan Bu Salsa. Kalian berdua pulang aja. Pekerjaan ini biar saya yang melanjutkan. Kacang hijaunya sudah dimasak sebaik mungkin, jadi nggak akan tercium bau dari kacang busuknya. Langsung aja kita bikin bapia ala Bu Salsa. Pertama, bentuk memanjang adonan menggunakan rolling pin. Lalu gulung lipat ke kiri dan ke kanan dan bulatkan. Langkah kedua, pipihkan adonan dan isi dengan kacang hijau busuk yang sudah halus. Isinya yang banyak ya, supaya pelanggan makin suka. Setelah semua adonan sudah jadi, langsung kita panggang aja deh. Jangan terlalu lama ya, panggang selama 15 menit. Tara, bapianya sudah jadi. Rasanya tetap enak meskipun pakai kacang yang sudah busuk. Selamat mencoba, jangan lupa dibeli ya.
Rehan, kita ikut dalam permainan yang mendatangkan dosa. Ini bulan suci, tapi hati, jiwa, perilaku, dan pikiran kita tidak seperti bulan yang penuh rahmat serta penuh keberkahan ini. Caca, aku tahu kau marah sama Bu Salsa. Ya, aku juga sama kok. Tapi aku rasa percuma terus memberi nasihat. Mau kita ngomong sampai mulut berbusa pun, Bu Salsa nggak akan pernah sadar. Kamu benar, tapi apa Allah akan mengampuni dosa kita berdua? Soal itu aku nggak tahu, tapi aku sangat berharap kita dapat ampunan dari Allah. Rehan, ini aneh gak sih? Masa iya nggak ada pelanggan yang sadar sama rasa isiannya? Pas kita mau pulang aja masih antri yang beli. Katanya sih ada pelanggan yang mulai sadar, tapi pelanggan itu nggak tanya soal isinya. Dia kayak bodo amatan gitu. Rehan, ada hantu, ada hantu. Hantu? Mana ada hantu di bulan suci ini, Caca? Wah, ternyata itu Bu Ida. Cak, buka mata. Itu bukan hantu, tapi Bu Ida. Caca, Rehan, kalian berdua baru pulang dari toko Bu Salsa ya? Iya Bu Ida, ibu mau kemana malam-malam gini? Kenapa harus pakai mukena sama skuter? Saya pikir tadi itu hantu. Hahaha, hantu? Mana ada hantu? Saya mau ke toko Bu Salsa dulu. Saya buru-buru, permisi. Hah, ke toko? Bu Salsa masih buka tokonya? Kayaknya iya deh, kayak yang kata Bu Salsa aja orangnya kayak gimana. Udah yuk kita pulang aja, kita harus sholat tarawih. Iya, yuk. 10 juta, penghasilan yang aku dapat selalu meningkat drastis. Apalagi setelah pakai kacang hijau yang busuk, pelanggan semakin bertambah. Kira-kira uangnya dipakai untuk apa ya? Kalau cuma dipakai jalan-jalan nggak akan habis-habis. Hahaha. Bo, aku dengar dari karyawan kita kalau kamu pakai kacang hijau busuk. Apa semua itu benar? Iya Pak, aku pakai kacang hijau busuk. Itu sangat menguntungkan Pak. Lihat deh, uang yang ibu dapat hari ini. Usaha ibu nggak sia-sia. Bu, ini bulan suci Ramadan. Hentikan semua ini sebelum terlambat. Terlambat apa? Ibu nggak akan dapat karma. Tenang aja Pak. Bu, ingat sama kesehatan konsumen Ibu. Meskipun kacang hijau itu dimasak dengan sebaik mungkin, tetapi ada bakteri di dalamnya. Tahu apa sih soal bakteri yang terkandung di makanan? Ibu yang bikin bapia itu. Dan ibu tahu semua bapia aman dimakan. Jangan keras kepala. Mungkin kamu selalu berpikir ini akan aman, tapi akan ada satu momen di mana Ibu akan menyesal. Menyesal apa sih? Yang ada aku semakin merasa senang karena pendapatan aku yang semakin meningkat. Terserah kamu deh. Aku yakin Ibu akan terus menangis karena melakukan kejahatan ini. Kenapa malah doain aku sih? Harusnya sebagai suami yang baik itu senang lihat istrinya jadi pengusaha sukses gini. Ini malah kayak nggak suka. Dasar bapak-bapak pengangguran, sesuci banget sih. Bu Salsa, baru kali ini saya merasa kecewa dengan rasa bakpia yang Ibu jual. Ada yang berbeda dengan rasanya. Masa sih? Rasanya tetap sama kok. Mungkin karena sekarang lagi bulan Ramadan aja, makanya agak beda. Gak ada hubungannya sama bulan Ramadan. Jelas-jelas ada yang gak beres sama bahannya. Ya ampun, jangan marah-marah, nanti puasanya batal loh. Rehan, kita berdua nggak bisa terus gini. Kita harus bongkar kejahatan Bu Salsa. Kau bener Caca, sekarang kita gak bisa diam lagi setelah lihat respon Bu Salsa terhadap konsumen. Jujur aja Bu, kalau ada yang gak biasa di bakpia ini, bukan cuma kita berdua yang merasa, beberapa orang lain pun sama. Jujur apa sih? Pak Doni menuduh saya. Ini bulan suci, jangan asal menuduh kalau nggak ada bukti. Pak, Bu, sebenarnya rasa aneh itu berasal dari kacang hijau. Selama ini Bu Salsa selalu pakai kacang hijau busuk untuk mendapatkan keuangan bisnis yang besar. Saya dan karyawan lainnya sudah sering mengingatkan, tapi Bu Salsa tak pernah mendengarkan suara kami. Kenapa kalian berdua ngomong kayak gitu? Wah, saya gak habis pikir ternyata Bu Salsa menipu kami semua dengan makanan tidak sehat ini. Selama tidak ada yang sakit atau mengeluh parah, saya akan tetap aman. Ini juga demi keuntungan yang saya peroleh. Permisi, saya mau ke dapur dulu. Bu Salsa, jangan masuk dulu. Ibu harus menjelaskan semua itu di hadapan kami. Pak, Bu, maaf kami berdua baru saja berbicara jujur. Kami tidak bisa apa-apa selain menyetujui perintah Bu Salsa. Saya tahu posisi kalian seperti apa. Kalian berdua tidak bersalah. Kita pulang. Kita harus sebarkan informasi ini. Kita jangan berasa lega dulu. Kita harus masuk ke dalam toko untuk lihat Bu Salsa. Ayo, dua teman kita pasti kena marah dia. Sebenarnya di balik kesuksesan yang aku dapatkan saat ini ada rasa tidak nyaman yang menjanggal di hati aku. Tapi aku nggak tahu cara untuk menghilangkan rasa menjanggal itu. Perasaan bersalah semakin menghantui aku setelah mendapatkan nasihat dari suamiku. Sebenarnya aku sedikit sadar, tapi lagi-lagi aku digelapkan karena keuntungan ini. Bu Salsa itu orang baik, cuma dia jadi jahat karena energi-energi jahat dekat dengannya. Aku juga mikir gitu, gimana gak makin gelap mata, penghasilannya aja bisa berjuta-juta per hari. Kira-kira apa yang akan terjadi setelah ini terhadap kita berempat? Aku nggak yakin kalau kita akan dipertahankan di toko ini. Entahlah, aku juga nggak tahu.
Apa yang telah aku lakukan? Aku seperti manusia yang tidak punya hati dan perasaan. Aku hanya bisa mementingkan diri aku sendiri. Aku harus temui anak-anak, terutama Caca sama Rehan. Mulut mereka seperti ember bocor. Aku harus tutup mulut mereka mulai dari sekarang. Caca, kayaknya Bu Salsa mau ke arah sini deh. Kita harus pergi sekarang juga. Aduh, kenapa harus ambil jalan ini? Biasa juga ambil jalan pintu sebelah sana. Kayak ada orang deh. Apa cuma perasaan aku aja ya? Ah udahlah, langsung temuin anak-anak aja. Rehan, Caca, kenapa kalian berdua berani sekali membongkar rahasia saya? Bagaimana kalau toko ini sepi gara-gara kalian? Bu Salsa, kami berani karena kami gak mau terjerat ke azab yang akan menimpa Bu Salsa. Di sini kami bekerja, sudah jadi kewajiban kami untuk berbuat baik kepada konsumen. Saya tahu kalian berdua mempunyai niat baik, tapi niat baik kalian akan menghancurkan toko ini dan pendapatan saya. Bu Salsa, yang menghancurkan toko ini bukan kami, tapi ibu sendiri. Saya tahu kok ibu gak nyaman berbuat curang seperti ini. Ibu mulai dihantui rasa bersalah kan? Saya sama Caca nggak sengaja dengar omongan Bu Salsa pas di dapur tadi. Kami semua tahu ibu itu orang baik, hanya gelap mata saja. Ayo Bu, tobat sebelum waktu itu datang. Kami gak mau ibu kenapa-napa. Saya nggak akan kenapa-napa, tapi toko ini yang akan hancur. Udahlah Bu, Pak Jaya itu selalu menyuruh kami untuk berubah kebiasaan ibu. Tapi kalau ibu terus seperti ini, akan sulit bagi kita. Jangan menuruti apapun yang suami saya inginkan. Saya bos di toko ini. Kalian harus berpihak pada saya. Suami saya nggak akan pernah bantu saya di toko ini. Gak mau, kita lebih berpihak pada kebenaran yang Pak Jaya inginkan. Bu Salsa, bakpia yang itu pakai bahan-bahan yang segar. Kenapa malah dirobohkan? Saya nggak peduli. Saya akan terus memakai kacang hijau busuk ini. Terserah ibu deh. Tapi kalau ibu kenapa-napa, kami semua nggak akan bantu Bu Salsa. Ayo guys, kita pergi. Baru kali ini aku nemu karyawan kurang patuh sama bos sendiri. Kalian lihat aja, meskipun toko ini sedang diancam kehancuran, aku yakin toko ini akan tetap berdiri kokoh dengan pelanggan yang lebih besar lagi. Kenapa opennya tiba-tiba nggak berfungsi ya? Perasaan kemarin masih bagus deh. Nah gitu dong, jangan ngamuk lagi ya. Kali ini saya lagi sibuk, jangan menghambat waktu saya. Ini adalah pesanan paling besar yang saya terima. Sekarang kita bikin lagi. Sudah ada beberapa yang jadi dan tinggal dipanggang. Kan sudah aku bilang, toko ini akan tetap mendapatkan pelanggan. Kenapa adonan di mangkuk ini keras ya? Padahal adonannya belum lama deh. Coba adonan yang satu lagi deh. Semuanya mengeras, gak akan ada yang bisa aku olah. Ini keras sekali, gak akan bisa aku bentuk. Ada apa ini? Kenapa aku gak bisa membuat bakpia dengan tenang? Adonan yang ada di oven gosong, dan adonan di mangkuk juga mengeras. Bau gosong dari mana ini? Hah? Bu Salsa, kenapa bakpianya jadi gosong seperti itu? Apa yang terjadi? Saya nggak tahu, semua kejadian aneh ini bikin saya geleng-geleng kepala. Semua adonan mengeras dan oven itu tiba-tiba nggak berfungsi. Adonan yang sudah masuk oven jadi gosong. Akhirnya hari itu sudah tiba dan Bu Salsa sedang merasakannya. Merasakan apa? Mana mungkin saya kena ajab? Saya nggak bersalah. Saya hanya menuruti keinginan yang ada di dalam diri saya. Rehan, kita nggak perlu ikut campur. Biarkan Bu Salsa menikmati keanehan yang sedang dialami. Iya, ayo kita ke toko aja. Lagi pula siapa sih yang masih pesan bakpia ini? Padahal informasinya udah tersebar luas, tapi masih aja ada yang bandel. Ini nggak bisa dipercaya, aku bangkrut. Bahan yang sudah aku buat sekeras batu. Semua produksi bakpia hari ini gagal total. Pesanan ini sudah harus diantarkan ke Bu Ida, tapi aku nggak bisa memenuhi itu. Aku rasa apa yang dikatakan Rehan dan Caca benar. Ini balasan dari perbuatanku selama ini. Bu Ida, udah tahu belum? Katanya Bu Salsa kena azab loh. Semua adonan keras dan ovennya tiba-tiba rusak. Iya, saya udah dengar. Bu Salsa itu lagi bikin pesanan saya. Karena kejadian itu dia gagal memenuhi pesanan saya. Bu Ida nggak tahu ya, Bu Salsa itu pakai kacang hijau busuk loh. Kenapa masih berani pesan dengan jumlah yang sangat besar? Saya pengen batalin, berhubung sudah pesan dari beberapa hari yang lalu. Saya merasa nggak enak, makanya saya diam aja. Untungnya Bu Salsa keburu kena azab. Coba aja Bu Salsa masih diberi kesempatan sama Allah. Mungkin Bu Ida yang akan rugi. Ya iyalah, saya yang rugi. Orang pesannya 30 box. Tadinya saya mau bagi-bagi ke saudara yang ada di luar kota. Ternyata ada informasi yang mengejutkan terdengar ke telinga saya. Harusnya Bu Ida berterima kasih kepada saya, karena kalau bukan saya yang menyebarkan informasi itu, semua orang akan dibodohi. Terima kasih ya Pak Doni. Kalau nggak ada Pak Doni di kota ini, mungkin kita sudah rugi banyak. Tapi kenapa Bu Salsa harus melakukan kecurangan itu? Padahal kalau saya lihat Bu Salsa ini baik banget. Sikap baik yang selalu ia tunjukkan belum tentu mencerminkan kalau itu memang dirinya. Bisa aja itu hanya rekayasa. Pasti toko bakpia Bu Salsa semakin sepi. Soalnya udah beberapa hari ini juga tokonya selalu sepi. Gimana gak sepi? Orang pakai kacang hijau busuk. Emangnya Bu Ida mau makan makanan yang berasal dari bahan-bahan yang gak segar? Ya gak mau lah. Itu bisa mendatangkan penyakit ke tubuh kita. Sudahlah, jangan mikirin itu terus. Biarin Bu Salsa menikmati ajabnya. Iya, kita hanya tinggal menunggu perubahan pada diri Bu Salsa.
Pak, ternyata semua tindakan yang aku lakukan dan keserakahan yang aku punya bisa membuat malapetaka pada bisnis yang aku bangun dengan susah payah. Sekarang aku hanya merasa malu dengan apa yang aku lakukan. Bu, tugas ibu sekarang cuma satu. Ibu janji ya akan memperbaiki kekacauan ini. Lagian suruh siapa di bulan suci ini masih aja berani berbuat curang. Iya Pak, aku janji. Tapi kita harus tunggu Caca sama Rehan datang sini. Ibu mau ngobrol sama mereka juga. Assalamualaikum, Pak, Bu. Maaf kita berdua telat. Soalnya baru beres-beres di toko, baru bisa datang ke sini. Pak, Bu, apa ada hal yang ingin kalian sampaikan? Soalnya jarang-jarang kita dipanggil seperti ini. Rehan, Caca, mulai besok kalian beli bahan-bahan yang segar dan berkualitas ya. Kita perbaiki sama-sama kericuhan ini. Bu Salsa serius, kita akan kembali dengan versi terbaik? Iya, saya serius. Saya sudah berjanji akan berhenti menggunakan kacang hijau busuk. Saya tahu kerugian yang saya dapatkan sangat besar, namun harus tetap saya tanggung. Saya akan memperbaiki usaha ini dengan lebih jujur dan bertanggung jawab. Alhamdulillah, akhirnya Bu Salsa seperti dulu lagi. Terima kasih ya Allah, ajab darimu benar-benar bisa merubah seseorang. Hahaha, kamu benar Caca. Azab yang menimpa istriku adalah yang terbaik. Mulai besok saya akan memperbaiki semuanya. Siap Bu, kita akan bantu ibu untuk ini. Terima kasih Rehan, Caca, maaf atas kesalahan yang pernah saya lakukan. Kami semua sudah memaafkan kesalahan ibu. Semoga Bu Salsa berubah sepenuhnya. Akhirnya saya bisa makan bakpia lagi. Saya bangga Bu Salsa bisa berubah seperti ini. Iya benar, sekarang Bu Salsa sudah pakai bahan-bahan yang segar dan berkualitas. Saya bakal beli kalau gini caranya. Alhamdulillah, Pak, Bu, akhirnya hati saya tersentuh dengan berbagai nasihat dan berbagai cobaan dari Allah. Ternyata Bu Salsa benar-benar berubah sepenuhnya. Aku ikut senang deh. Iya, aku juga. Ternyata selama ini nasihat kita selalu didengar. Hanya saja kalah dengan hati yang busuk. Iya, tapi meskipun Bu Salsa sudah berubah sepenuhnya, kita harus tetap hati-hati. Takutnya Bu Salsa seperti dulu lagi. Iya, sebagai karyawan yang baik, gak ada salahnya menekan bos berada di jalan yang benar. Meski keuntungan tidak sebesar sebelumnya, aku merasa lebih tenang dan bahagia karena usahaku kini berjalan dengan kejujuran. Pengalaman itu mengajarkan aku bahwa dalam bisnis, kejujuran dan kualitas adalah hal yang paling penting, lebih berharga daripada keuntungan yang besar yang didapat dengan cara curang.